Anda kembali diinterupsi, Pak. Sekarang ini wilayah Timur Tengah sedang bergejolak. Iran Israel selesai, Israel kembali menggempur Gaza. Tanggapannya, Pak? Jadi kalau saya bilang begini, ini kita berdebat itu bagus biar kita sehat, biar wawasan kita nambah banyak, nambah luas. Namun aku mengharapkan begini, memang kita punya politik negara kita ini adalah politik kita kan non-blok ya. Tapi tentunya kita tetap ada empati, apalagi Presiden juga sudah mengatakan kita tetap membantu Gaza dan lain sebagainya, Palestina kita bantu semuanya. Ini sudah ada statement. Nah, kita mengharapkan kita di sini semuanya apa? Ya, kita tetap prihatin. Namun saya mengharapkan kita di sini semuanya marilah kita rukun-rukun dan damai. Kenapa? Goal kita ini masih banyak sekali ya. Negara kita ini kita masih miskin, masih banyak yang harus kita perhatikan, masih banyak koruptor-koruptor yang harus kita hajar semuanya sama-sama supaya negara kita tahun 2045 menjadi tahun emas. Kita semua di sini happy. Apa yang mau kita berikan kepada negara kita ini? Apakah kita mau buat apa? Pembangkit listrik nuklir. Saya udah dengar-dengar ada pembangkit nuklir. Oke, whatever lah ya. Tapi apa yang mau kita berikan pada tahun 2045 kepada remaja-remaja kita, generasi penerus kita? Ini yang harapan saya, kita mari berpikir ke sana. Negara lain perlu kita pikirkan. Tapi ya kalau aku buat presentasi ya 30% kita pikirkan dia, 70% kita pikirkan negara kita ini, bagaimana anak dan cucu kita nanti bisa lebih hebat dari mereka semuanya. Ini harapan saya, Mbak. Bagaimana menurut pandangan Bapak-bapak semuanya? Ya, kalau boleh, ini mungkin ya bahwa pertama secara personal buat saya ini persoalan bahwa saya juga nggak akan bahwa dengan mengatakan apa yang di Gaza itu saya menjadi lebih heroik, tapi lebih kemudian lebih pernyataan concern saya bahwa ada yang salah, ada tragedi kemanusiaan di sana, selesai. Itu selesai itu. Bahwa kemudian di Indonesia banyak persoalan kemanusiaan yang juga harusnya kita lebih peka, itu pasti. Tapi seperti dikatakan bahwa tidak binary gitu loh, Pak. Dan mendeklar bahwa siapa mulai duluan itu adalah sebuah teknik pengaburan bahwa ada tragedi kemanusiaan, selesai di situ. Dan kita harus mengambil tindakan. Ya terlepas bahwa masih terjadi kebuntuan politik, tapi sebagai seorang manusia, terlepas apalah segala macam bahwa di sini mungkin dianggap sebagai pengamat hubungan internasional, sebagai seorang manusia saya mengatakan secara sadar, saya mengatakan ada tragedi kemanusiaan di sana, gitu, selesai gitu loh. Pada akhirnya kita kemudian suka gitu loh ya, ketika disuruh motong sapi, ditanya sapinya besar gini, kita lupa bahwa perintah sederhananya adalah potong sapi. Ada persoalan besar kemanusiaan, kita suka ribet tentang ini itu, hentikan, selesai dulu. Dan banyak orang yang sudah meminta. Ada katakanlah pengadilan internasional menyatakan hentikan dan lain-lain. Ini yang kemudian buat saya ya, terlepas bahwa ini juga bagian bagaimana mendengar sudut pandang Israel dan lain-lain. Tapi buat saya secara pribadi saya cuma bicara tidak ada yang bisa menutup bahwa ini tragedi kemanusiaan. Kesadaran yang begitu banyak ini itu adalah sebuah suara besar dari apa yang terjadi di Gaza saat ini. Itu aja sih. Baik, Mbak Monik silakan. Ya, saya setuju pandangan Bapak ya. Untuk kedepannya Indonesia memang harus menjadi generasi Indonesia emas yang cinta damai. Tapi damai hanya bisa tanpa teroris. Jika ada teroris, maka kita tidak akan pernah damai. Indonesia pernah punya sejarah bom gereja di Samarinda, di Makassar, di Surabaya, bom Bali. Nah, saya liputan 18 tahun. Ketemu dengan banyak orang, dan salah satu isu yang memicu radikalisme di Indonesia adalah isu Palestina. Dengan latar belakang itu, saya membuat sebuah yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia. Karena saya tidak ingin anak-anak saya, cucu-cucu saya kelak mendapati atau mengalami Indonesia seperti yang penuh dengan kenapa harus ada Densus 88, kenapa harus ada BNPT, nggak perlu dong. Itu isunya jauh banget di sana. Israel sama Gaza itu jauh banget. Kenapa Indonesia harus ada kebencian terhadap Israel yang tidak pernah menjajah Indonesia? Bayangin Jepang bersahabat sama Indonesia, yang pernah menjajah jelas-jelas. Belanda pernah menjajah Indonesia, bersahabat juga. Israel mau main bola di Indonesia, nggak boleh.
Benar nggak? Ini ada apa? Penyakit kebencian di bangsa kita itu diajarkan. Bangsa kita Pancasila loh, nggak pernah ada yang namanya mengenal kebencian sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi kenapa setiap kali dengar kata Israel menjadi isu? Ada yang salah dengan bangsa ini. Dan saya berharap setelah isu Israel dan Iran, kita sama-sama belajar sejarah. Tahu dulu deh, ini konflik latar belakangnya apa sih? Perang Arab Israel itu siapa sih yang memulai? Siapa yang menang? Siapa dapat apa? Jangan menuduh Israel menjajah. Tanah orang Palestina tidak mendapatkan hak sebagai negara Palestina, memiliki negara Palestina karena jatah tanahnya diambil sama Yordania sama Mesir. Silakan komplain sama Yordania sama Mesir. Jangan komplainnya sama Israel dong. Tahun 1993 Israel dan Palestina yang dipimpin Yasser Arafat berdamai. Tahun 1994 dapat Nobel perdamaian. Iya makanya sih. Lalu apa yang terjadi setelah dikasih tanah? Dikasih Yeriko, dikasih Bethlehem. Apa yang terjadi? Enggak bermutu. Intifada. Intifada lagi. Jadi apa yang mau? Baik, Ya, nah gitu. baik. Mas Hussein silakan. Oke. Jadi ini pesan buat kita semua bahwa ketika para pendiri bangsa kita ini mendirikan dengan darah dan keringat, mereka punya cita-cita yang sangat luhur. Kenapa Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang terang-terangan menulis di alinea pertama penjajahan harus dimusnahkan. Karena Indonesia ini pernah hidup dijajah dan kita nggak mau melihat bangsa lain dijajah. Itu intinya. Betapa Indonesia dengan ketimurannya, dengan toleransinya nggak terima. Pokoknya kalau kami sekarang merasakan kemerdekaannya, semua manusia di dunia ini harus juga punya hidup, berhak hidup dalam kemerdekaannya, menghirup udara kebebasan. Dan hari ini mari kita semua fokuskan mata kita, telinga kita untuk masalah di Palestina. Ini bukan masalah agama lagi, kalau ini masalah kemanusiaan. Nggak perlu jadi seorang muslim untuk peduli Palestina, cukup jadi manusia, itu saja. Ketika PBB sudah mengatakan ini negara Israel, negara teror, kemudian media-media barat bahkan mengatakan seperti itu, kenapa kita masih bersikeras yang berdiri di mendukung penjajahan ini dan terorisme ini? Teman-teman ingat, diamnya kita di depan sebuah kejahatan itu berarti kejahatan sendiri. Dan sekali lagi saya meminta, saya jurnalis Pak, saya kuliah jurnalistik, saya meminta teman-teman media dimanapun berada, ayo kita berikan porsi yang lebih besar untuk masalah Palestina ini. Ingat, mereka bukan orang asing, mereka adalah saudara kita. Ya, anak-anak itu yang berteriak, mereka tidak butuh kita datang ke sana lalu bertempur untuk mereka, tidak, paling tidak jangan sampai suara teriakan mereka itu hilang, tergerus oleh berita-berita yang sebenarnya tidak lebih valuable untuk ditayangkan. Ini kita perlu mengadvokasi ini. Ketika kita mengadvokasi Palestina sampai mereka merdeka, artinya kita sedang mengawal visi misi dan ambisi impian para founding father kita, dan itulah bangsa yang memiliki relasi kuat dengan sejarah dan masa depan. Baik, sebagai manusia tentunya kita harus berdiri di atas kemanusiaan bukan di atas teriakan orang-orang. Saya Anissa Dasuki, kita akan kembali di interupsi pekan depan, sampai jumpa.